Baik, machine learning. Machine learning itu sebuah cabang dari kecerdasan buatan, yang mana dia bertugas mendesain sebuah algoritma ini yang membuat si komputer ini bisa bereaksi, memiliki kemampuan untuk menganalisa seperti dan bisa berevolusi gitu, sesuai dengan apa yang kita desain. Jadi intinya sebenarnya machine learning, kecerdasan buatan itu adalah meniru bagaimana suatu makhluk hidup dapat mencari solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Sebenarnya itu saja. Entah itu si machine learning, itu artinya kan si komputernya harus bertindak seolah-olah dia adalah suatu makhluk hidup yang bisa menyelesaikan masalah gitu. Nah, ini as intelligence requires knowledge, it is necessary for the computers to acquire knowledge. Jadi karena si komputer tuh harus bisa bertindak gitu kan ya, untuk mencari sebuah decision, sebuah solusi ataupun sebuah keputusan, tentu dia memerlukan data, memerlukan ilmu gitu kan. Ilmunya dari mana ya? Dari data yang kita inputkan ke dalam machine learning itu, seperti itu. Nah, di sini model dari suatu sistem pembelajaran, karena dia harus belajar kan ya, berarti harus ada yang namanya input. Apa yang dipelajari kalau nggak ada bahannya gitu. Sehingga bahannya adalah kita harus memberikan sebuah input, entah itu sampel, sebagian kecil data saja dari keseluruhan data ataupun keseluruhan data. Kita masukkan ke sistem, sistem akan belajar, dan nantinya pakai sampel lagi yang lain untuk mengetes sistem kita agar apakah yang sudah kita pelajarin ini benar-benar sesuai dengan goal yang akan kita capai, seperti itu. Jadi di dalam sebuah sistem pembelajaran itu terdapat dua sesi lah secara kasarnya. Itu sesi pertamanya apa? Dia harus belajar dulu dari input yang sudah kita siapkan. Sesi keduanya apa? Dia mengetes knowledge yang dia sudah punya dari pembelajaran sesi 1 itu dengan sebuah data baru gitu. Apakah bila data baru diinputkan hasilnya akan sama dengan ketika datanya yang training tadi diinputkan, seperti itu. Nah, jika kita memiliki sebuah data, ini seperti ini ya, universal set, di mana ini datanya acak-adut, udah nggak tahu lagi dah. Kita belum tahu itu tuh datanya mau kita apain gitu kan. Kita cuma punya data misalnya data beban gitu. Data KWH meter di sekolahan. Kita punya data. Berarti kan ada kilowatt hour jam 1, jam 2 kilowatt hour-nya berapa, jam 3 kilowatt hour-nya berapa gitu kan. Terus ada label dari hour 1, 2, 3, 4, hari 1, 2, 3, 4, seperti itu. Datanya masih kayak Excel banget dah. Nggak terstruktur. Jadi kayak kita cuma dikasih sama project manager itu sebuah data Excel. Isinya data beban, data hari, data jam. Dah, gitu doang. Apa yang harus kita lakukan untuk menyiapkan proses training dan testing? Nah, kita karena harus menyiapkan training dan testing dari data tersebut, kita harus akuisisi. Akuisisi itu apa? Jadi dari semua data yang ada, berapa persen sih yang akan kita pakai untuk training kira-kiranya? Atau berapa persen yang datanya ini full, nggak ada missing datanya, nggak ada data yang nol gitu. Karena kadang data asli itu tuh walaupun itu di-record otomatis gitu ya, tapi ada beberapa hour itu, berapa jam tuh yang nilainya nol atau nilainya sangat besar seperti itu. Karena salah proses pengukurannya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Di bagian data acquisition ini ya kita melakukan sesuatu agar data tersebut layak untuk digunakan pada model training. Seperti itu. Nah, kemudian kita kembali lagi karena proses pembelajaran itu perlu dua, training dan testing. Sekarang setelah kita menyiapkan data untuk training, apa yang harus kita lakukan? Menyiapkan data testing gitu kan. Karena kadang model sudah dibangun secara offline, harus kita pasang di sistem yang online gitu untuk praktek di lapangannya gitu kan.
Nah, oleh karena itu, kita pun harus menyiapkan data testing, di mana data testing itu harus berbeda dengan data training. Kalau kalian sudah belajar, terus diujinya dengan contoh-contoh soal yang sudah ada waktu kalian belajar. Jawabannya apa? Pasti bagus kan? Iya nggak? Tapi ketika kalian dites, soalnya itu berbeda dengan yang kalian pelajari gitu kan. Kalau ternyata hasilnya bagus, berarti kalian benar-benar model belajar kalian udah benar gitu. Tapi kalau hasilnya tidak bagus, ya wajar. Karena memang yang dipelajari sama yang ada keluar di tes kan nggak sama. Wajar kalau itu jelek gitu hasilnya. Makanya proses learning itu bagaimana kita bisa mengkondisikan model kita ini memiliki hasil yang sama baiknya ketika waktu training gitu. Walaupun data waktu testingnya itu berbeda dengan data waktu training, seperti itu. Nah, misal ini nih, data untuk real application. Ini kalian open mic ya. Dari sini, ini kalian kalau kayak gini kelihatan kah? Cukup gede. Oh, ini nggak kelihatan ya. Ya udah, yang gini aja deh. Ya udah, nanti kalau jawab sebutkan nama ya sama NIM. Dari data ini, menurut kalian informasi apa yang bisa kalian